selamat datang di podcast Ekonomi Internasional edisi spesial bersama mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2023. Saya, Dia Sabita, akan menjadi moderator pada diskusi hari ini. Kita akan membahas topik yang menarik sekaligus juga krusial bagi perekonomian Indonesia, yaitu analisis dampak tarif Trump terhadap ekspor Indonesia sebelum dan juga sesudah kebijakan penerapan tarif baru. Nah, saya di sini tidak sendirian. Di sini saya sudah ditemani oleh tiga narasumber dari kelompok 2. Ada Kayla Sabrina. Halo Kayla Sabrina, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik nih. Baik, kemudian ada Galus Sinuaji. Halo Galus Sinuaji. Halo Kak, Baik, kemudian ada Rifa Nazwa Amelia. Gimana nih kabar Rifa? Alhamdulillah kabar aku baik, Kak Dias. Oke, karena ketiga narasumber sudah siap, kita langsung masuk ke segmen pertama, yaitu latar belakang dan juga dampak awal dari penerapan tarif baru. Pertama, mungkin kita mulai dari yang dasar terlebih dahulu. Mungkin kepada Galuh bisa dijelaskan secara ringkas, kenapa sih kita harus peduli gitu, atau apa sih pentingnya kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Trump? oke tentu Kak, Presiden Trump mengubah arah kebijakan dagang Amerika Serikat secara drastis sejak tahun 2017. Nah, ia juga memberlakukan tarif tinggi nih terhadap impor, termasuk dari negara yang berkembang seperti Indonesia contohnya. Dan yang paling penting berdampak bagi kita adalah penghapusan fasilitas GSP, yang sebelumnya membebaskan ribuan produk ekspor Indonesia dari tarif biaya masuk, akibatnya banyak produk kita yang tadinya tarifnya nol, jadi dikenai tarif tinggi, bahkan mencapai 15%, Kak. Wah, itu cukup signifikan ya berarti Galuh. Nah, Ya. oke, mungkin beralih ke Kayla. Mungkin menurut Kayla nih, sektor mana sih yang paling terpukul dari kebijakan ini? Nah, kalau menurut aku ya nih Kak, yang paling terdampak itu ada sektor padat karya nih Kak. Nah, itu tuh contohnya kayak tekstil, terus alas kaki, furniture, dan juga produk karet. Nah, misalnya di sini tuh ada tarif sepatu sintetis naik dari 0% itu menjadi 8,5%. Nah, sementara untuk celana panjang pria yang biasa digunakan itu tuh dari 0% itu bisa naik ke 14,9% nih Kak. Nah, ini yang membuat produk kita tuh kalah saing dibandingkan dengan produk dari Vietnam dan juga Bangladesh yang tarifnya tuh lebih rendah atau punya VTA dengan Amerika Serikat itu sendiri. Ya, terima kasih Kayla. Tadi sudah dijelaskan ya sedikit dampak dari kebijakan tersebut. Mungkin boleh kepada Rifa dijelaskan secara lebih luas lagi ya dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Oke, Kak Dias. Nah, dampaknya ini di sini cukup menyebar ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi ekspor, AS ini sempat naik karena efek subsidi dari si Cina. Tapi efeknya itu nggak bertahan lama. Nah, terus pertumbuhan ekonominya itu jadi melambat menjadi 5,02% karena ketidakpastian global. Terus juga bahkan nilai tukar rupiah ini sempat terdepresiasi hingga 10% karena tekanan dari eksternal ini. Nah, belum lagi dari harga komoditas seperti batu bara dan batu bara itu juga anjlok karena pelemahan permintaan dari global. Oke, terima kasih Rifa. Mungkin saya lebih pengen tahu nih gimana sih menurut Bapak Galuh ya faktor-faktor lain gitu yang memperparah dari dampak yang dijelaskan oleh Rifa tadi. Oke Kak, untuk faktor lainnya itu di sini ada empat ya. Nah, yang pertama itu jadi ketergantungan ekspor di dalam kepada pasar Amerika Serikat. Terus yang kedua, mudahnya produk kita disubstitusikan dari produk Vietnam atau Meksiko. Nah, kemudian yang ketiga ada respon dalam negeri yang masih belum cepat dan strategis. Dan yang terakhir, faktornya itu yaitu elastisitas harga tinggi. Nah, barang sensitif harga langsung ditinggalkan konsumen saat naik. Itu sih Kak, mungkin faktor-faktor yang mempengaruhinya ya, yang memperparah dampaknya. Oke, mungkin tadi kan Kak Galuh sempat menyinggung tentang respon dalam negeri yang masih belum cepat dan strategis. Sebenarnya apa saja sih respon-respon yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif ini? Mungkin untuk Kayla boleh dijelaskan? Oke, yang udah pastinya itu ada langkah utamanya itu ada diplomasi dan juga negosiasi nih Kak. Negosiasi dagang di forum internasional itu sendiri seperti dari WTO, terus G20 dan juga ASEAN. Nah, selain itu kita tuh juga mendorong perjanjian perdagangan bebas, perdagangan bebas yang baru nih Kak, seperti EACPA dan RECP untuk mengurangi ketergantungan pasar itu sendiri. Nah, di dalam negeri itu tuh lebih fokus ke hilirisasi industri, insentif ekspor dan juga disertifikasi pasar ke Afrika, Timur Tengah dan juga Asia Selatan nih Kak. Wah, cukup luas ya Kak berarti dan cukup strategis juga sebenarnya langkah yang sudah diambil oleh pemerintah. Nah, mungkin dari apa yang telah dijelaskan tadi, menurut Kak Rifa nih, itu tuh strateginya sudah mengajak UMKM belum sih dalam penerapannya? Oke, jadi strateginya itu juga melibatkan UMKM ya, meskipun itu secara perlahan. Nah, tapi pemerintah juga mulai memberikan pelatihan ekspor, pembiayaan, dan digitalisasi bagi UMKM agar UMKM itu bisa mengekspor mandiri. Terus juga tantangannya besar dari segi logistik, sertifikasi, dan adaptasi dari standar ekspor global yang masih menjadi kendala.
Oke, berarti ada berbagai tantangan ya, Kak. Nah, menurut Galuh gitu ya, mungkin boleh dijelaskan nggak sih sebenarnya proyeksi jangka panjang dari kebijakan ini tuh gimana ya, kondisinya akan seperti apa? Oke Kak, jadi kalau kita memiliki strategi yang tepat, kita tuh masih punya peluang di Amerika Serikat untuk sektor seperti tekstil, kemudian elektronik, dan furniture. Tapi kita harus lebih inovatif lagi nih dan cepat untuk merespon perubahannya. Karena yang terpenting itu jangan terlalu bergantung kepada satu pasar. Itu sih Kak. Oke, terima kasih banyak ya terhadap jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Galuh, Kayla, dan juga Rifa mengenai tadi kebijakan tarif Trump yang ternyata memang memberikan tekanan yang cukup besar bagi ekspor Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk membenahi struktural yang ada. Kemudian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Galuh, Kayla, dan juga Rifa atas insight-nya yang sangat padat pada hari ini, dan semoga podcast ini memberikan pemahaman yang akan lebih memperluas pemahaman Sobat Ekonomi semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.